Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nanda Ayuliana dengan NIM 20191333016 dengan dosen pengampu Ibu Eni Heldayani SSI MSc dengan mata kuliah Statistik Dasar Program Studi Pendidikan Geografi Universitas PGRI Palembang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dan definisi analisis korelasi. Baiklah, silakan simak pembahasan materi berikut ini. Baiklah, apakah di sini kalian sebelumnya telah mengetahui tentang korelasi? Korelasi dalam statistik adalah hubungan antara dua variabel. Baiklah, kita akan mengilustrasikan korelasi melalui gambar berikut. Gambar 1 menunjukkan dua individu yang saling berjauhan atau dapat dikatakan memiliki hubungan yang tidak baik. Dalam statistik, hubungan yang seperti ini dikatakan hubungan yang lemah atau korelasi lemah. Gambar 2 menunjukkan dua individu yang mulai berdekatan dan dapat dikatakan memiliki hubungan yang lebih baik dibandingkan gambar 1. Dalam statistik, hubungan yang seperti ini dapat dikatakan hubungan sedang atau korelasi sedang. Gambar ketiga menunjukkan dua individu yang semakin erat hubungannya dibandingkan gambar kedua. Dalam statistik, hubungan yang seperti ini dikatakan hubungan yang kuat atau korelasi kuat. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai konsep dasar korelasi. Korelasi adalah ukuran keeratan atau ukuran hubungan antar dua variabel. Korelasi biasanya dinotasikan dengan R atau koefisien korelasi. R atau koefisien korelasi memiliki nilai interval di antara -1 hingga 1. Dan R atau koefisien korelasi juga memiliki arah hubungan. Arah hubungannya ada arah hubungan positif dan arah hubungan negatif. Selanjutnya untuk konsep dasar analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mengukur ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Nah, untuk mengukur ada tidaknya hubungan antara dua variabel dilakukan pengujian hipotesis. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai bentuk korelasi. Ilustrasi 1 merupakan bentuk korelasi positif. Korelasi positif artinya ketika terjadi kenaikan variabel X diikuti pula dengan kenaikan variabel Y. Dan sebaliknya, penurunan variabel X akan diikuti dengan penurunan variabel Y. Ilustrasi kedua merupakan bentuk korelasi negatif. Korelasi negatif artinya ketika terjadi kenaikan variabel X diikuti dengan penurunan variabel Y. Dan sebaliknya, penurunan variabel X diikuti dengan kenaikan variabel Y. Ilustrasi 3 merupakan bentuk tidak berkolerasi. Tidak berkolerasi artinya kedua variabel tidak memperlihatkan membentuk pola hubungan negatif atau pola hubungan positif. Ketika X naik, maka Y naik, dan pada saat bersamaan Y juga dapat turun. Nah, lalu bagaimana cara mengukur korelasi? Baiklah, dalam mengukur korelasi kita akan review kembali skala pengukuran statistik. Terdapat 4 pengukuran dalam statistik. Yang pertama ada interval, yang kedua rasio, yang ketiga ordinal, yang keempat nominal. Untuk skala interval dan rasio digunakan korelasi Pearson, dan untuk skala ordinal digunakan rank Spearman atau Kendall-Stone, dan untuk skala nominal digunakan koefisien kontingen. Nah, baiklah, kita telah masuk pada pembahasan tentang definisi korelasi. Nah, apakah kalian di sini semua telah mengetahui atau memahami tentang definisi korelasi? Jika belum, kita akan membahas pada slide berikutnya. Baiklah, untuk definisi analisis korelasi yang pertama yaitu adalah prosedur statistik yang bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan atau asosiasi antara dua variabel. Yang kedua, seperti apakah ada hubungan antara banyaknya makan seseorang dengan berat badannya, antara promosi dengan penjualan, antara pendidikan dengan jabatan, dan jenis kelamin dengan pendidikan. Yang ketiga, jika data yang digunakan numerik, maka istilah hubungan disebut dengan korelasi. Jika data yang digunakan kategorik, maka istilah hubungan disebut dengan asosiasi. Lalu, ada dua hal yang dibahas pada korelasi. Yang pertama,
Mengukur derajat keeratan hubungan atau koefisien korelasi. Yang kedua, menguji signifikasi hubungan atau uji hipotesis. Baiklah, telah selesai. Itulah tadi pembahasan tentang konsep dan definisi analisis korelasi. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.